Oke, terakhir adalah contoh soal penerapan pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ternyata koordinat kartesius ini berguna pada kehidupan sehari-hari ya. Ini contohnya nih. Sebuah pesawat tempur sedang berada pada koordinat 5,10 ya. Kemudian bila pesawat itu diperintahkan untuk berpindah ke titik 2,5, nah maka pesawat itu harus menempuh berapa titiknya yang harus ditempuh ya. Nah, jadi kita ketahui dulu titik awalnya 5,10 ya kan pesawat tempur tadi. Ini seperti yang bukan lakiannya nih ketujuh main Free Fire atau PUBG. Nah, ini koordinat-koordinat ini terpakai nih, apalagi yang kalian nantinya ingin jadi TNI, tentara dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu titik awalnya 5,10, kemudian diperintahkan ke 2,5 tadi ya. Nah, maka kita cari koordinat yang harus ditempuh pesawat itu berapa, ya kan? Nah, maka kita analisa dulu. Yang titik awalnya kan 5,10. Berarti X-nya 5, Y-nya 10 ya kan? Nah, X-nya 5, Y-nya 10. Nah, kemudian diperintahkan ke 2,5. 2,5. Berarti ini jarak. Maksudnya ini tempat yang harus kita tempuh, titik yang harus kita tempuh ya. Maksudnya titik akhirnya. Nah, titik akhir yang tadi diperintahkan ke sini. Nah, kita anggap saja X aksen namanya ya. X ada tanda petiknya di atas satu itu. Itu namanya X aksen. Kita anggap saja seperti itu supaya tidak sama dengan X yang di awal lambangnya. Nah, jadi X aksennya adalah 2 dan Y aksennya adalah 5, ya kan? Bisa dipahami dulu. Nah, selanjutnya kita cari jarak yang harus ditempuh tadi berapa, koordinat yang harus ditempuh. Nah, kita lambangkan saja untuk yang X-nya dulu. Kita lambangkan jaraknya itu adalah A ya. Karena kita tidak tahu. Jadi untuk mendapatkannya itu yaitu X ditambah A sama dengan X aksen. Nah, maka untuk mencari A-nya tadi, cari A-nya itu X aksennya kita kurang dengan X. Tadi X aksennya 2 ya kan? Dan X-nya adalah 5. Kita kurang, maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, maka dengan ini artinya koordinat dari X-nya dulu itu harus bergerak 3 satuan. Karena dia negatif ya, jadi dia ke kiri atau ke arah barat ya kan, seperti arah mata angin yang tadi dijelaskan. Nah, lalu tadi X-nya sudah dapat, yaitu dengan 3 satuan jaraknya harus ditempuh supaya sampai ke 2 ya kan. Dari 5 ke 2, nah itu harus menempuh 3 satuan. Nah, selanjutnya untuk yang Y-nya itu kita lambangkan dengan B ya, jarak yang tidak diketahuinya itu. Nah, maka Y itu ditambah B sama dengan Y aksen. Nah, kemudian kita mencari B-nya itu dengan Y aksen dikurang Y. Tadi Y aksennya adalah 5. Kemudian Y biasanya yaitu 10. Maka 5 dikurang 10 sama dengan negatif 5. Yang artinya itu bergerak 5 satuan ke bawah. Nah, kalau Y kan kita atas bawah ya, makanya ke bawah karena dia negatif. Kan negatif di bawah Y-nya. Kalau tadi X karena dia negatif, dia ke kiri, ya kan? X itu kan ke kiri sama ke kanan aja. Sedangkan Y dia ke atas dan ke bawah. Kalau ke bawah dia negatif, ke atas dia positif. Dan X kalau dia ke kanan positif, dia ke kiri negatif. Nah, karena dia ke bawah itu sama dengan arah selatan ya. Nah, maka dengan ini kita dapat, jadi pesawat tempur tersebut harus menempuh 3 satuan ke arah barat, ya kan? Dan 5 satuan ke arah selatan. Nah, untuk mencapai koordinat 2,5 yang tadi diperintahkan oleh komandannya, ya kan? Nah, oke, mungkin itu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan.